Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analgetika dan antipiretika. Analgetik atau orang bisa menyebutnya analgesik adalah obat yang mengurangi dan melenyapkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Kebanyakan analgesik juga memberi efek antipiretik dan juga sebaliknya ada orang yang menyebutnya dengan antipiretik mengurangi rasa sakit yang diderita. Masing-masing tergantung dari mana efek paling dominan. Penggolongannya menjadi dua, yaitu analgetik perifer dan analgetik narkotik. Analgetik perifer atau non-narkotik, obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Obat ini dinamakan juga analgetik perifer karena tidak mempengaruhi sistem saraf pusat dan tidak menurunkan kesadaran, sehingga dapat mengakibatkan ketagihan. Misalnya kita gunakan pada obat sakit gigi, obat demam, atau obat radang. Klasifikasi non-narkotik terdiri dari 5 golongan. Yang pertama adalah salisilat, asam organik, para-aminofenol, pirazolon, dan quinolon. Contoh obat analgesik misalnya aspirin 0,5 gram, isinya mengandung asam asetil salisilat. Indikasinya untuk meringankan rasa sakit terutama pada bagian kepala atau pusing, sakit gigi, nyeri otot, dan menurunkan demam. Untuk dewasa diminum 3 kali sehari 1 tablet. Anak 5 tahun ke atas dapat setengah tablet, bila perlu 3 kali sehari. Apabila demamnya sudah turun atau sakitnya sudah turun, tidak usah diminum lagi. Aturan pakai biasanya digunakan sesudah makan karena dapat meningkatkan asam lambung, sehingga harus diisi makanan dulu. Mekanisme kerjanya menghambat pengaruh dan biosintesa daripada zat-zat yang menumbuhkan zat rasa nyeri, demam. Daya kerja antipiretik dan analgesik, aspirin diperkuat dengan pengaruh langsung terhadap susunan saraf pusat. Efek sampingnya biasanya muncul gangguan lambung, usus, kerusakan darah, kerusakan hati dan ginjal, juga reaksi-reaksi alergi kulit. Analgetik narkotik memiliki daya menghalangi nyeri yang kuat sekali, sehingga dapat menurunkan kesadaran. Umumnya menimbulkan rasa nyaman, sehingga mengakibatkan toleransi atau kebiasaan atau habituasi atau ketagihan. Misalnya nyeri pada kanker diobati menurut suatu skema bertingkat 4, yaitu obat perifer non-opioid, obat perifer bersama kodein dan tramadol, obat sentral, dan obat opioid parenteral. Parenteral di sini artinya adalah digunakan secara disuntik rektal melalui anus. Efek samping dari obat analgetik psikotropik menimbulkan perasaan euforia, sifat meredakan dengan menidurkan, dapat mengakibatkan toleransi, kebiasaan, dan ketergantungan. Sediaannya misalnya MST atau morfin sulfat tablet mengandung 10, 15, 30, 60 sampai 100 mg dosisnya per tabletnya. Berikut ini adalah contoh dari interaksi antara obat analgetik dengan obat yang lainnya. Misalnya yang sering adalah aspirin dengan kafein.
Interaksinya, kafein meningkatkan absorpsi aspirin dalam darah. Kadar aspirinnya meningkat, sehingga takutnya malah bisa menimbulkan overdosis karena kadarnya meningkat. Antipiretik adalah obat golongan yang digunakan untuk menurunkan suhu tubuh bila demam. Cara kerjanya adalah melebarkan pembuluh darah di kulit sehingga terjadi pendinginan darah untuk udara luar. Contoh obatnya yang sangat sering kita pakai adalah acetaminophen atau paracetamol. Mekanisme kerjanya yaitu enzim yang berperan dalam mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin. Efek sampingnya dapat menimbulkan hipersensitif dan kelainan darah, dan dapat mengakibatkan nekrosis hati yang tidak reversibel, yang tidak bisa balik lagi. Jadi hati-hati dalam penggunaan jangka panjang. Oke, sekian saja materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.